Halo, selamat malam pemirsa. Selamat datang di Cakap-Cakap Tempo bersama saya Dewi Jihan. Pemirsa atau sobat Tempo sekalian, kita tahu bahwa modus-modus pinjol yang menjebak korban semakin beragam bentuknya. Pinjaman online ilegal dengan iming-iming proses cepat dan mudah menggiurkan masyarakat yang membutuhkan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengurai modus pinjaman online ilegal ini diantaranya adalah melalui penawaran SMS atau WhatsApp, kemudian bisa juga langsung transfer ke rekening korban hingga mereplikasi nama yang mirip dengan fintech lending ilegal. Nah, kira-kira apa saja yang perlu dipahami untuk perlindungan data pribadi agar terhindar dari jerat pinjol ilegal, dan kita akan mendapatkannya informasi dari para narasumber saya yang sudah hadir hari ini di studio TV Tempo tentu saja. Pertama dari ujung sana ada Mas Syamsul Arifin, Ketua Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal Kominfo Republik Indonesia. Halo Mas Syamsul. Selamat. Sehat Mas, kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian di sampingnya ada Pak Hudianto atau Pak Hudi ya, Sekretariat dari Sekretariat Satgas Pasti atau Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Halo Pak Hudi. Halo Bapak Ibu, Mas. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir di studio TV Tempo kali ini. Kita akan membahas isu yang cukup menjadi momok nih seperti ya Pak Hudi dan juga Mas Syamsul, karena memang kita tahu banyak sekali masyarakat kita yang juga menjadi korban atau terjerat dari si pinjaman online ini. Nah, sebelum masuk lebih jauh, saya mungkin bisa ke Pak Hudi terlebih dahulu ya soal Satgas Pasti yang baru saja memblokir cukup banyak pinjol ilegal, kurang lebih ada 500-an ya Pak Hudi, dan penawaran pinjaman pribadi serta 17 investasi ilegal. Mungkin boleh diceritakan soal bagaimana sebenarnya seberapa marak pinjol ini, kemudian motif-motif atau modus yang digunakan yang kayaknya semakin kesini itu semakin modelnya macam-macam gitu, ya, beragam gitu Pak Hudi. Silakan. Baik, terima kasih Mas Yan, Mas Syamsul, izin saya menjelaskan dulu. Jadi para pemirsa, sebelum kita ngomongin mengenai lebih jauh mengenai pinjol ilegal, saya mau sharing data dulu ya pemirsa, bahwa kalau tadi Mbak ngomong jumlahnya banyak sekali nggak sih? Banyak sekali. Jadi kalau kita ngomongin pinjol ilegal yang sudah Satgas Pasti tutup Bapak Ibu sekalian, jumlahnya hampir 7.000. Angka tepatnya adalah 6.991. Ngomong aja kita 7.000 ya. 7.000 yang ilegal, yang legal hanya 101, jadi Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa dibayangkan, yang legal 101, yang ilegal 7.000. Banyak jadi, banget perbandingan itu Pak. yang legal hanya 1-2% saja, Mbak Jihan, Mas Syamsul. Jadi, loh, kenapa kok bisa segitu banyak, tetap kita blokir tiap waktu, tapi semakin banyak? Karena tadi bahwa semakin banyak pinjol ilegal yang pinter nih Mbak Jihan. Mereka menawarkannya secara digital, apakah lewat Facebook, link, aplikasi, dan semua hampir kanal-kanal digital mereka sediakan untuk para yang menghendaki ya meminjam pinjol secara ilegal. Ini kita ngomongin yang pinjol ilegal. Jadi aksesnya itu dipermudah. Facebook, Instagram, Telegram gitu ya. Bahkan sampai SMS itu dikasih link-link untuk pinjaman secara ilegal. Nah, ini Satgas Pasti melawan ini Mbak Jihan. Ini yang luar biasa jumlahnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua teman-teman, bahwa yang legal cuma 1-2%, sisanya itu ilegal Pak Syamsul. Nah, teman-teman dari sahabat-sahabat kami di Kominfo itu luar biasa. Setiap hari siang ya Pak Syamsul ya, kami disuplai link-link yang ilegal. Ini yang kita setiap hari kita blokir Mbak. Itu dari Kominfo ngasih ke kami. ini. Jadi sahabat kami dari Kominfo luar biasa. Selalu setiap hari ya Pak Syamsul menyampaikan pada kami link-link aplikasi apapun yang bersifat pinjol ilegal, kami terima, kami verifikasi, dan kemudian kita akan blokir. Itu yang pertama. Jadi jumlahnya udah luar biasa. Ternyata berikutnya apa? Ternyata kenapa kok masih terus berkembang Mbak Jihan? Karena ada 3 hal yang paling setidaknya membuat ini semakin atau masih laku nih pinjol ilegal. Pertama adalah literasi keuangan kita masih relatif rendah Mbak Jihan. Itu PR OJK, dan setiap tahun kita perbaiki terus, dan sekarang sudah baik, tapi masih harus terus diperbaiki. Kemudian literasi digital kita masih rendah. Jadi kalau bahasa teman-teman di media namanya fenomena sumbu pendek. Baru buka langsung dipercaya. Oh, ini beritanya benar, padahal itu bisa hoax atau mungkin itu rekaman dari AI gitu ya. Tapi orang-orang Indonesia karena literasi digital rendah, apa-apa dipercaya. Jadi gampang ditipu. Yang terakhir adalah ingredient terakhir adalah kebutuhan ekonomi, kesulitan ekonomi, keterpurukan ekonomi. Jadi literasi digital rendah, literasi keuangan rendah, butuh plus gaya hidup, inilah yang membuat kenapa pinjol ilegal
masih marak dan mungkin akan masih terus marak beberapa tahun ke depan. Kira-kira gitu Mbak Jian. Combo banget ya Pak, tadi literasi digital, literasi keuangan dipertemukan dengan faktor kebutuhan. Benar sekali. Nggak cuma kebutuhan mungkin ya, Gaya hidup gitu ya, dan itu semakin membuat orang semakin kadang-kadang nekat masih menggunakan yang pinjol ilegal. Oke, nanti selanjutnya saya akan tanya, ada pinjol ilegal, ada pinjol legal juga tapi ya. Benar. Saya ke Mas Samsul dulu. Mas Samsul kalau melihat dari Kominfo sendiri ya, melihat pinjol ini dari waktu ke waktu ada terus, pemberantasannya juga menantang sekali, masyarakat juga banyak yang terjerat, itu upaya dari Kominfo seperti apa sih? Oke, itu menarik sih. Tadi sudah dibahas tuntas sebenarnya sama Pak Hudi, dan dari Kominfo itu perannya di mana? Nah, ini sering dipertanyakan. Dan masyarakat tuh kalau kena pinjol, yang dicari itu bukan OJK sebenarnya, Kominfo. Duluan ya? Iya, itu datang mereka. Jadi masyarakat tuh sering datang ke kantor kita di Medan Merdeka. Datang fisik gitu? Datang fisik, mereka bawa laporan bahwa ini pinjol ilegal, kami diteror dan segala macamnya. Kami tidak bisa bayar dan banyak macam modusnya. Yang lucu pertama adalah mereka minta itu diblokir. Jadi dengan nama pribadi, alasan yang nggak bisa bayar, mereka diteror, mereka melampirkan itu untuk memblokir si pinjol. Sedangkan pemblokiran pinjol itu tahu sendiri tadi, Pak Hudi sudah menjelaskan. Kominfo itu tidak berwenang untuk memblokir pinjol. Apalagi pinjol ilegal. Kita harus bersurat resmi. Jadi tim di Kominfo itu 24 jam per 7 setiap hari, 3 shift kita punya tim. Itu ada 150 orang menemukan banyak sekali adanya pinjol. Tapi kita nggak bisa menentukan bahwa ini pinjol ilegal atau tidak. Jadi data tersebut, laporan dari masyarakat, kemudian kita terima lewat email, lewat sistem, kita ajukan ke tempatnya Pak Hudi, ke OJK. Okay. Nah itu tadi ada 7.000 sekian, itu kita ajukan, kemudian diverifikasi oleh timnya Pak Hudi. Yang mana yang ilegal, yang mana yang legal. Kemudian kita mendapat feedback, baru kita bisa tindak lanjut. Jadi sebenarnya pemerintah tuh, apalagi Kominfo nggak diam. Tapi kita tidak bisa langsung menentukan bahwa itu ilegal atau tidak. Kita harus butuh rekomendasi dari instansi yang berwenang, yaitu OJK. Jadi buat masyarakat yang sering datang ke Kominfo nggak apa-apa, kita terima, kita terbantu, malah kita bisa laporkan langsung betul ke OJK. Tetapi alangkah lebih baik bisa dilaporkan langsung ke OJK. Seperti itu sih, Pak. Oke, tapi tuh fun fact-nya gitu ya Mas, banyak banget yang datang ke Kominfo. Betul. Itu kelihatan nggak sih Mas, misalnya aku nggak tahu kan sekarang yang namanya pinjol kan ya udah itu kan aksesnya internet, digital gitu ya. Apakah banyak anak mudanya atau gimana, atau serandom itu semua orang bisa terjerat pinjol? Kalau lebih banyaknya anak muda, Mbak, karena lifestyle. Sekarang itu kan butuhnya lifestyle ya. Yang penting gaya dulu. Nah, mereka gayanya dari mana gitu. Dia misalnya kalau mungkin zaman dulu tadi obrol Pak Hudi bilang kita harus menabung dulu untuk apa segala macam. Tetapi sekarang enggak, ketika semua itu aplikasi instan. Sekarang aplikasi tinggal kita install, kita isi data diri, nggak pakai verifikasi, cair. Itu kemudahan, sesimpel itu. Jadi kemudahan itu yang dimanfaatkan dan itu menjadi celah. Ketika itu sudah terjadi, kemudian mereka terjerat, baru bingung. Jadi itu yang terjadi, fenomena-fenomena di masyarakat. Karena kemudahan, karena instan, karena kita hanya tinggal install, isi, cair, ya udah. Jadi semuanya bisa. Kayaknya nggak cuma gampang dan mudah sih Mas, tapi cepet. Itu dia. Itu yang dicari kan masyarakat ya. Betul. Oke, Pak Hudi, tadi ngomongin soal pinjol, ada yang legal, ada yang ilegal nih, kan? Nah itu bagaimana masyarakat bisa mengidentifikasi mana yang legal dan ilegal? Oke. Tapi sebelum menjawab itu boleh menambahkan dikit ya, Mas Samsul. Jadi yang melakukan pemblokiran itu adalah Satgas Pasti. Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan, yang kebetulan saja OJK sebagai ketuanya. Jadi dari tim Pak Samsul menyampaikan kepada kami, terima kasih Pak Samsul, kita langsung melakukan verifikasi, benar sekali, setiap hari, habis itu kita blokir. Kita sampaikan ke beliau lagi untuk diblokir ya, karena sesuai dengan ketentuan kamilah yang mengajukan pemblokiran. Itu jadi yang pertama itu. Yang kedua, tadi pertanyaan Mbak ya, caranya gampang nggak sih gitu ya untuk mengecek legalitasnya. Nah, OJK itu sebenarnya sudah lama, Satgas juga sudah mendukung itu, membuat banyak kanal digital Mbak. Mau telepon namanya kontak 157, tinggal 157 nanya ini legal apa enggak. Mau buka data atau internet ada juga, tinggal googling. Mbak, Mas, para peserta yang di sini ya coba aja googling. Cek legalitas pinjol legal, pasti akan keluar. Karena OJK setiap bulan pasti akan mengeluarkan itu.
Kemudian WhatsApp, Pak Samsul sekarang kan anak muda maunya WhatsApp ya, mau nelpon males, email males, pakai WhatsApp aja gitu ya. Itu langsung kita punya EI-nya, jadi begitu nanya pinjol legal di 081 157 157 157, nanti bisa disampaikan ke para pemirsa, itu langsung kan keluar. Pinjol legal akan keluar, Pak. Itu biar mempercepat. Mau lewat Instagram juga ada, Facebook juga ada. Jadi OJK membuka semua kanal untuk memudahkan masyarakat untuk bertanya, untuk berklarifikasi. Ojo ngerepotin gitu ya. Kalau mungkin di daerah-daerah lebih suka nelpon, monggo. Jadi telepon, Pak, apakah ini legal? Maka petugas kami, kontak centernya kan jawab, ini legal, ini tidak legal. Itu akan sangat mudah didapatkan. Jadi itulah yang kami harapkan melalui acara ini, tolong sebarluaskan kepada masyarakat untuk berklarifikasi, untuk mendapatkan informasi legal atau tidak. Itu sangat mudah. OJK, Satgas itu mempermudah semuanya. Gitu ya. Jadi semoga itu juga menjadi pemicu untuk teman-teman semua, pemirsa semua, bahwa nggak sulit kok kalau mau lo ya. Kalau mau lo ya, mau berklarifikasi ini legal atau enggak. Kira-kira gitu. Kalau Kominfo juga punya Mas akses line call atau mungkin tadi WhatsApp segala macam untuk bisa mencari informasi seperti itu. Ada, itu di aduankonten.id. Nah, jadi kalau misalnya menemukan misalnya ini sebenarnya benar atau enggak gitu kan. Kontennya dia tiba-tiba meminta data dan segala macam, cek dulu di situ. Karena database kita juga kan terupdate ya, update jadi satu sama tadi tim Satgas betul. Dan itu apa namanya cepet, real time. Jadi begitu ada masuk rekomendasi dari OJK, hari itu juga, jam itu juga kita langsung take down. Baik itu aplikasi maupun itu bersifat website. Karena itu tadi, ketika kita berbicara pinjol, mereka tidak hanya melewat URL, website atau apapun itu, mereka sekarang pakai aplikasi kan. Mereka develop di apa namanya mungkin di Android, di Apple dan sebagainya gitu. Kita juga bisa take down di situ. Oke, informasinya tuh sudah tersedia, tinggal bagaimana masyarakat mau atau enggak nyari itu ya. Benar. Betul. Nah, cuman permasalahannya ada juga kadang informasi-informasi yang jatuhnya tuh sesat gitu loh Pak. Mungkin nggak sih Pak Udi yang misalnya dia sebenarnya bagian dari pinjol yang ilegal, tapi dia kayak mungkin masukin logo OJK atau apa. Iya, kan ada. Mungkin banget tuh kayak gitu. Iya. Itu gimana? Iya, benar sekali. Dan itu banyak sekali sekarang, Mbak. Banyak kan, itu Pak? banyak sekali. Atau kita agak melebar dikit namanya penipuan yang menggunakan logo mirip website gitu ya. Websitenya hampir sama persis yang legal gitu ya. Produknya juga mungkin dokumen-dokumennya hampir sama. Nah, itulah kenapa para pemirsa semuanya saya sangat mengharapkan masyarakat terutama, yuk teleponnya nggak repot kok ke 157. Nanti akan kita beritahu ini legal atau tidak. Karena apa? Yang bahaya itu setelah menggunakan, setelah ditipu baru bertanya. Harusnya sebelum digunakan bertanya dulu gitu ya. Karena sebelum itu kan masih bisa kita hindari, antisipasi gitu ya. Pak, ini saya didapatkan layanan pinjol, ini legal atau tidak ya? Pak, ini saya mendapatkan dokumen linknya, tapi kok ini kok mirip dengan pinjol yang legal ya? Tapi kok ini kok rasanya kok beda gitu ya? Berklarifikasilah, bertanyalah, dipastikan sebelum Bapak Ibu pemirsa menggunakannya. Jangan setelah menggunakan, aduh aku kayaknya ditipu nih, baru berklarifikasi, udah telat ya Pak Samsul ya? Sudah terlambat. Jadi lebih baik tanya dulu, yakinkan, baru menggunakan. Oh gitu. Itu kira-kira Mbak Cia. Ya nih, ini informasi buat semua orang, termasuk saya ya, harus hati-hati bahwa tadi informasinya udah tersebar di mana-mana. Pokoknya kita harus punya keinginan untuk curious gitu ya, Iya. penasaran gitu. Hati-hati gitu ya. Jangan sampai terjebak duluan baru deh kita nanya-nanya informasinya gitu. Oke, baik. Nah, saya balik lagi ke Mas Syamsul soal kalau seandainya ada pinjol ilegal gitu, pinjol legal begitu yang melakukan hal-hal yang nggak patut, itu ada nggak sih yang bisa dilakukan gitu oleh masyarakat? Ilegal, tetapi Yang Melakukan legal. yang legal, tapi dia melakukan hal-hal yang di luar yang sudah diatur. Kalau misalkan memang diatur ya kalau yang Iya, kalau sudah legal dari pengalaman itu semua sudah diatur. Jadi dia nggak mau keluar dari jalur itu. Ketika dia keluar sedikit saja dari jalur itu, kemudian dilaporkan, pasti langsung ditindaklanjuti sama OJK. Makanya mereka pasti hati-hati. Kemudian menambahkan dari Pak Hudi tadi, sebenarnya peran aktif masyarakat itu memang sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena kalau orang kita nih Pak, itu orangnya nerimo Pak. Jadi karena misal gini, jadi kayak ya udahlah saya ketipu segini atau nggak dikejar pinjol, ya udah saya nggak mau ngelapor. Padahal itu informasi itu
akan bermanfaat bagi semua. Ya. Ketika masyarakat terjerat pinjol ilegal, kemudian menginformasikan ke Kominfo ataupun ke OJK, otomatis dia akan menanggulangi yang tadi preventif untuk penyebarannya. Tapi karena kita itu nggak mau, Pak. Jadi itu juga kelemahan kita. Untuk melapor aja, oh ya udahlah biarin gitu karena orang yang nerimo. Gitu. Kemudian kalau kita berbicara yang tadi, balik lagi ke legal, itu biasanya nggak ada, Mbak. Yang paling banyak tuh ilegal dengan berbagai macam modusnya. Karena mereka nggak terdeteksi. Kalau yang legal bisa dipastikan itu pasti aman dan di bawah langsung koordinasi sama OJK. Gitu ya. Iya sih, tapi Boleh nambahin? ngomong, Pak. Nah, kalau pertanyaan Mbak tadi adalah yang legal terdaftar atau tidak OJK, tapi nakal gitu ya, melakukan Bandel. tindakan yang ilegal, itu urusan dari OJK. Karena sebagai lembaga yang mengawasi, lembaga yang berizin dari dia, kan ada peraturannya Mbak Jihan ya, tapi dia melakukan satu tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka OJK kan melakukan itu. Itulah para pemirsa sekalian, gunanya kita semua, Mbak Jihan, Mas Samsul menggunakan produk dari jasa keuangan yang legal, yang terdaftar, karena ada unsur perlindungan konsumen. Kalau dirugikan, melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dari OJK, maka kami bisa menjewer, kita bisa memanggil, kita bisa mengklarifikasi, bahkan bisa mensanksi dan mendenda. Gitu ya. Itulah kenapa kami dari OJK menggaung-gaungkan, ayo pakai yang legal. Karena apa? Ada perlindungan konsumennya. Siapa yang melakukan itu? OJK melakukannya. Jadi begitu ada contoh Mbak Jihan ya, menggunakan pinjol legal nih, kemudian ada perilaku debt collector yang melanggar gitu ya, lapor ke kami, bukan di Satgas lagi. Kami punya Departemen Pelindungan Konsumen yang akan memanggil mereka. Ada laporan dari Mbak Jihan bahwa debt collectormu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan, padahal kamu legal, kamu melanggar ketentuan. Dipanggil, diklarifikasi, kemudian kalau terbukti bersalah, kita sanksi dan denda. Gitu. Jadi itulah kenapa kita menggunakan produk keuangan yang berizin dan terdaftar di OJK. Supaya apa? Sekali lagi, Jaminan. perlindungan konsumennya kita jamin, kita tegakkan sesuai dengan ketentuan. Gitu Mbak. Sudah Kira-kira. diatur seperti itu, kok masih ada yang terjerat ilegal Oh masih ya, Pak? banyak, namanya oknum ya Mas Samsul ya. Sekali. Ada terus Gitu ya. Oke, baik, balik ke Mas Samsul lagi soal ini Mas, di perubahan kedua UU ITE kan juga jelas ya mengatur soal pinjol itu. Nah, bisa dijabarin nggak sih Mas soal pasal berapa, terus kemudian penerapannya seperti apa supaya masyarakat juga teredukasi. Teredukasi dengan baik. Oke, sebenarnya kalau di Undang-Undang ITE yang perubahan kedua itu tidak spesifik ya. Dia berbicara pinjol, kita harus ada dua. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi di pasal 65. Itu yang diatur adalah setiap orang itu dilarang mengumpulkan atau mengungkapkan data pribadi seseorang. Nah ini kan biasanya terkait pinjol. Data kontak kita diakses, kemudian di-share ke berbagai macam platform dan segala macam kalau kita nggak bayar. Seperti itu. Nah ini ada ancamannya di sini. Di sini jelas di pasal 65 itu ancaman pidananya 4 sampai 5 tahun loh. Untuk Pelakunya, yang tadi iya, distribusi, ngambilin dia ya. mendistribusikan, kemudian mengungkapkan data pribadi seseorang. Kemudian bagaimana kalau lihat dari ITE-nya? Nah, ITE ini di Kominfo khususnya, kita punya namanya PPNS, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, di mana itu dia punya kewenangan. Salah satunya adalah untuk men-stop atau memutus akses sistem elektronik ketika terjadi seperti tadi ada penguapan data pribadi, kemudian ada mengumpulkan untuk keuntungan pribadi, itu bisa dilaporkan ke Kominfo terkait pinjol tadi misal. Kewenangannya seperti apa? Kita stop apanya? Akunnya. Kan dia pasti punya kan sistem elektronik di belakang pinjol itu pasti ada kan sistemnya seperti apa? Itu bisa kita akses, kita putus sementara. Berarti si pinjolnya itu Mas? Betul. Kan dia harus terdaftar di pendaftaran sistem elektronik Kominfo juga. Nah, itu bisa kita akses, kita putus sementara aksesnya. Kemudian yang kedua, rekeningnya yang terindikasi bisa kita blokir juga. Jadi kayak sekarang, itu kan orang modusnya baru tiba-tiba dapat transferan. Betul. Dapat transferan. Alibinya salah transfer. Alibinya salah transfer. Kemudian kita suruh transfer ke rekening yang lain. Ya. Itu bisa kita lakukan pemblokiran atau pemutusan akses sementara untuk dilihat ini sebenarnya modusnya seperti apa. Jadi penerapan ITE-nya nanti di situ. Kemudian selain rekening nomor seluler. Nomor selulernya pun bisa kita kejar. Jadi ini punya siapa, kemudian terdaftar atas nama siapa, itu bisa. Kalau misalnya itu memang menyalahi dari peraturan perundang-undangan. Seperti itu sih kalau dari Kominfo-nya. Tapi kalau memutus akses tadi memutus
akses transformasi informasi tadi bukannya itu juga pekerjaan yang sangat panjang ya Mas? Kan soalnya misalnya mutus satu kontak, ya dia masih bisa pakai kontak-kontak yang lain dan segala macamnya. Kuncinya adalah peran aktif masyarakat seperti yang kita bilang tadi. Balik Kita lagi. kan nggak pernah tahu kan, misalnya gini, Mas ini pinjol ilegal atau tidak. Yang kita temukan setiap hari belum tentu ketika di lapangan kita temukan kan. Yang ketemu pertama pasti dari masyarakat, dan peran serta itu yang benar-benar kita butuhkan sebenarnya. Jadi kayak dia pakai rekening ini, kita tahu dari mana kalau misalnya dia tidak menginformasikan ke kita, dia nggak laporin. Kita tahu dari mana kalau dia dihubungin dengan nomor tersebut, kalau si masyarakat nggak ngelaporin. Nah ini yang dari masyarakat sendiri yang memang harus aktif memakai. Nah kalau dari Kominfo, bagaimana cara untuk menggugah si masyarakat nih mau nih ngelaporin? Ya, nggak nerimo tadi. Betul, itu adalah memperbarui dan mengupdate kanal-kanal yang kita punya. Kenapa sih masalahnya sampai sekarang itu males lah ibaratnya? Karena terlalu ribet. Kalau kita ngobrol sama masyarakat, kenapa sih nggak mau ngelaporin? Ya kita harus ngelaporin tuh harus ada datanya ini Ya, segala harus macam. masukin data dulu. Iya, attachment segala macam. Nah itu yang membuat jadi terlalu lama, birokrasinya panjang. Nah ini yang menjadi PR kita, di mana dengan adanya teknologi-teknologi yang terupdate seperti tadi AI, machine learning, itu bisa membantu masyarakat, memudahkan. Ketika masyarakat sudah mudah, kemudian kita bisa akses, kita bisa tindak lanjuti dengan cepat, maka itu akan jadi ekosistem yang baik. Tinggal di stakeholder atasnya, koordinasi seperti tadi, porsinya jelas, kemudian tanggung jawabnya jelas, itu akan lebih mudah. Dibanding yang sekarang misal OJK sendiri, misal Kominfo sendiri, masyarakat nggak mau ngelapor, tetapi teriak, wah pinjol merajalela. Nah itu kan kita sendiri bingung mau dari mana ini, akarnya di mana gitu. Tapi kalau ada kesatuan ekosistem yang sudah bagus, menggunakan teknologi, insya Allah saya yakin ya kita bisa, walaupun itu tidak menghapus. Karena namanya kayak gitu kan modus akan terus ada, tapi memperkecil celah-celah yang ada. Gitu, untuk melindungi masyarakat dan juga menjadi dunia digital kita lebih aman dan nyaman. Gitu sih Mbak. Oke. Pak Udi menanggapi tadi soal kolaborasi dari beberapa sektor untuk tadi, kalaupun tidak menghilangkan, setidaknya memperkecil. Benar sekali. Jadi kami di Satgas Pasti itu sampai meliputi 16 lembaga Mbak. Kementerian, lembaga, jadi ada regulator, OJK dengan Bank Indonesia, kemudian ada beberapa kementerian, termasuk kementerian dari Kominfo, kemudian ada lembaga-lembaga seperti APH, seperti kepolisian, kejaksaan, BIN, kemudian PPATK semua. Jadi kita keroyokan Mas, benar. Jadi Mas benar sekali, efektivitas dari kita ini adalah keroyokan itu. Jadi tidak segmented gitu ya, begitu kami perlu, bahkan disokong banget oleh sama teman Kominfo, ini loh yang ilegal, kami cek, langsung kita balikin kembali, nggak dalam waktu terlalu lama ya. Jadi alhamdulillah apa yang kita lakukan koordinasinya sangat bagus sekali. Jadi kita melakukan itu sekarang Mbak. Jadi kita harus kerjasama. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Mas Samsul, benar sekali bahwa melawan penipuan, melawan scam itu adalah upaya bersama, community effort gitu ya. Jadi termasuk nih Bapak Ibu dari rekan-rekan dari media, itu harus bareng-bareng, nggak mungkin regulator, Satgas Pasti, kementerian sendiri-sendiri, OJK sendiri-sendiri, nggak mungkin. Masyarakat juga maunya lapor tapi nggak mau ikut-ikutan membantu, nggak mungkin. Jadi kalau mau bareng, let's do it together. Jadi ini community effort. Jadi kami, regulator, kementerian, lembaga, APH, masyarakat semua, yuk bareng-bareng. Ini nggak boleh didiemin. Kalau nggak kita mengerikan nih jumlahnya ya, jumlah kerugian yang terus terjadi dari pinjol ilegal, judi online, semua itu mengerikan. Kira-kira gitu Mbak Jihan. Oke. Community effort tadi ya Pak. Nah ini aku tapi agak sedikit balik lagi dulu ke Pak Udi Pak. Jadi ngomongin soal kebiasaan atau habit anak muda. Kalau sekarang, kalau tadi tuh Mas Samsul sempat bilang ternyata fun fact-nya adalah anak-anak muda ini banyak yang justru terjerat gitu kan. Nah tapi pinjol sendiri tuh katanya ada pinjol untuk yang penggunaan konsumtif sama penggunaan produktif. Nah itu gimana cara distribusinya supaya ya kalau konsumtif better enggak deh, kita ke yang produktif aja. Baik, jadi Mbak Jihan, para pemirsa, Mas Samsul gitu ya, memang yang sesuai dengan ketentuan, yang pinjol ilegal itu sangat diatur sekali. Bagaimana proses mengambil, mengajukannya, terus ada proses verifikasi, kemudian punya kemampuan membayar atau tidak, itu semua sudah dihitung Mbak. Ini yang bahaya itu sebenarnya yang ilegal-ilegal ini, karena kan mempermudah tapi berbahaya gitu ya. Nah saya balik lagi saya lebih kepada ingin mengajak teman-teman terutama generasi muda nih atau mungkin milenial gitu ya.
Um, Sebagian besar problem di apakah itu pinjol legal maupun ilegal, terutama sekarang namanya pay letter gitu ya, karena mempermudah anak-anak muda beli apa-apa nih. Ini adalah ada di anak muda. Nah, saya pesan nih, mumpung ketemu di sini, saya pesan ada 3A, Mbak. A, singkatan 3A gitu ya. Ini saya ambil dari pengawas kami di pinjol, itu sangat bagus sekali. Mereka membuat suatu gerakan yang mudah dihafalin. Pertama adalah jangan abal. Kalau milih lembaga jasa keuangan, produk keuangan, jangan yang abal-abal. Cari pastikan itu yang legal. Tadi caranya gampang. Tadi kan tinggal 157, atau mungkin bisa WhatsApp, atau bisa email, atau apapun. Jadi untuk abal-abal, jangan lakukan itu. Pilih yang benar-benar yang produk diawasi maupun lembaga jasa keuangan yang legal. A kedua adalah jangan asal, Mbak. Ya ini, jangan asal-asalan. Baru, mohon maaf, baru gaji berapa, tapi sudah berani minjem gede. Konsumtif sekali gitu ya, nonton konser, beli gadget baru, kemungkinan mau liburan kemana, asal-asalan. Yang penting saya kan sudah kerja, tapi tidak berhitung berapa jumlah yang bisa dipinjam secara aman. Pokoknya yang penting happy gitu ya, yang penting up to date ya Mas Syamsul ya. Betul, Pak. Keren dia tata, padahal itu bahaya sekali. Jadi jangan abal, jangan asal-asalan, pakai untuk kebutuhan, bukan keinginan ya Mbak Jihan ya. Jadi kebutuhan itu lebih yang produktif, asosiatifnya adalah produktif. Kalau keinginan belum tentu butuh, tapi beyond dari butuh ya. Tapi kalau kata anak muda, you only live once Iya, gitu. memang. Jadi YOLO ya, Iya, YOLO. YOLO, Tapi Pak. sekarang ada YOLO, ada FOMO, tapi Aduh. begitu kena itu menjadi sengsara hidupnya. Pusing. Yang terakhir ini, yang paling harus Anda teman-teman anak muda ya Mbak Jihan, Mas Syamsul diperhatikan adalah tadi jangan abal, jangan asal, jangan abai. Setelah pinjem, setelah berutang, ya wajib membayar sesuai dengan kontraknya kan, dengan perjanjiannya kan. Kenapa Mbak? Ini paling bahaya teman-teman. Kenapa paling bahaya? Karena begitu abai, Anda dianggap tidak bisa membayar dengan baik, tidak patuh, kemudian menjadi catatan kalau dulu namanya BI checking, kemudian sekarang menjadi slick, terakhir akan menjadi OJK checking. Begitu masuk debt call 1, 2, 3, bahkan sampai 5 dianggap sebagai bandel tidak membayar hutang, maka dampaknya luar biasa secara ekonomi. Apa itu? Sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan, Mbak, teman-teman semua, pada saat mewawancara Anda yang anak muda masuk kantor, interview kerja, itu mereka minta ke OJK untuk meminta ini anak ini beres apa enggak utangnya. Wow. Pinjolnya banyak apa enggak. Ini orang ini ngawur apa enggak gitu. Itu dari OJK checking. Kemudian yang terakhir adalah jika itu masuk, maka menjadi catatan bank, teman-teman akan susah mendapatkan kredit. Mau kredit rumah, kredit pembiayaan, apapun, kalau udah punya catatan di OJK checking nanti, maka akan sengsara. Jadi saya pesan jangan abal, jangan asal, dan jangan abai. Kira-kira gitu. Moga-moga mudah dipahami. 3A gitu ya. Ini saya mendapatkan hal bagus dari pengawas pembiayaan yang ada di OJK. Mudah diingat, harusnya mudah juga diaplikasikan dengan tadi segala yang sudah di-provide oleh teman-teman ya. Kalau dari Mas Syamsul ada tambahan nggak sih Mas, apa yang harus anak muda mungkin ya, kalau tadi dari data emang paling banyak gitu, supaya mereka lebih aware deh sama pinjol? Kalau aku sih pendekatan dari sisi teknologi, kalau Kominfo. Karena kenapa? Kita sekarang bangun tidur, udah nggak pernah lihat jam dinding atau jam tangan. Pasti lihat handphone, jam berapa. Nah, di saat-saat tersebut biasanya tuh banyak penawaran dan segala macam. Betul kata Pak Hudi tadi, jangan abal, jangan asal, jangan abai. Satu posisi adalah, kenapa bisa seperti itu? Biasanya, anak muda ini gampang tergiur. Jadi fenomena ada lagi. Fenomena di mana mereka itu cuma pengen tahu, kalau saya pinjam segini, angsurannya berapa. Mereka masukin, kalau saya pinjam 10 juta, saya sebulan harus berapa. Itu tujuannya kepo aja Mas? Kepo, tapi itu di-approve. Tiba-tiba itu cair. Akhirnya mereka bingung dan lain sebagainya. Makanya mereka nggak punya awareness ibaratnya. Dia punya smartphone yang mahal, gadget yang canggih, terkini, tetapi bagaimana cara mereka memanfaatkan itu masih bingung sebenarnya. Digunakan untuk apa? Nah, ini tipsnya adalah yang pertama, ketika kita memang ingin menggunakan pinjol, maka pastikan yang terdaftar. Dengan cek tadi banyak kanal 157, kemudian ada EI dan segala macam, cek dulu. Kemudian yang kedua adalah pastikan kebijakan pelindungan data pribadinya.
Sekarang mungkin Mbak Jihan atau Pak Udi ketika kita install salah satu software atau pinjol dari aplikasi, mereka kan ada apa yang mesti dilihat, dicek dan segala macam. yang harus dicentang-centang Itu tuh ya, Mas? tiba-tiba kan kita agree karena terlalu lama bacanya, centang. Mereka nggak membaca bahwa di situ ada misalnya ketentuan khusus terkait data pribadinya. Di situ juga mungkin ada aksesnya. Mereka memberikan izin tidak? Apa yang diakses? Apakah kontaknya? Apakah galerinya? Apakah filenya yang ada di situ? Itu harus dicek. Nah, anak muda kebanyakan nggak skip. Yang Mas, penting tapi, goalnya. Yang legal artinya tidak akan meminta itu semua atau gimana? Itu nanti ada aturannya. Setiap pinjol pasti ada aturannya yang mesti dipenuhi. Nah, itu kita harus tetap baca. Tetapi kalau legal biasanya memang sudah diatur. Itu sama. Nah, kalau yang ilegal karena memang mudah, pencairannya mudah, ya udah main agree kemudian di accept semua, dia ngakses kontak, ngakses galeri, ngakses file. Akhirnya ketika sudah terjadi, mereka bebas untuk mengakses smartphone kita, jadinya data pribadi kita ke-share. Sebenarnya pertanyaan itu bukan untuk after kejadian ya. Pak, kalau saya sudah ke-share ini bisa lapor kemana? Tidak. Tapi emang dari awareness diri kita dulu. Siapa yang memberikan akses? Kok orang bisa akses handphone kita? Orang kok tahu data pribadi kita? Pintunya itu sebenarnya bukan di cloud-nya. Misalnya Kominfo, OJK. Pintu awal adalah di diri sendiri. Siapa yang memberikan akses? Nah, itu yang kurang awareness. Kemudian yang terakhir adalah pastikan keamanan platform seperti two factor autentifikasi. Nah, itu kan sekarang nah itu kan ada yang malas juga. Karena kenapa? Mengingat-ingat passwordnya, passwordnya berapa ya? OTP-nya berapa ya? Tapi memang itu penting. Itu yang kenapa yang tadi bilang fun fact-nya adalah kenapa anak muda? Karena anak muda butuh yang simple. Sedangkan kalau yang ibaratnya sudah misalnya kayak Pak Hudi dan segala macam pasti lebih aware. Ini aplikasi apa ya? Ini dia butuh apa ya gitu. Kalau kita enggak. Begitu diinstal selesai, selesai. Cair. Oke, next. Iya, cair kemudian beli yang Belanja. barang yang dia mau. Gitu. Oke. Wah, baik, artinya dari berbagai sektor sudah mencoba memberikan upaya antisipasi, tinggal kembali lagi ke diri kita gimana kita bisa menjaga diri ini untuk tidak terjebak tadi ya atau terjerat di pinjaman online apalagi khususnya yang ilegal. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Jihan. Mas Syamsul Arifin, Ketua Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal Kominfo, dan juga Pak Hudianto Terima dari kasih, Sekretariat terima Satgas kasih. Pasti yang sudah bergabung di Cakap-Cakap hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa diterima dengan baik oleh pemirsa atau Sobat Tempo semuanya dan kita semua bisa terhindar dari pinjol, teman-teman. Amin. Akhir kata saya Dejian beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.